Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kita mengalami koreksi yang cukup dalam ya, 3,3% di level 7.129 dan bahkan asing pun net sell jumbo sebesar 3 triliun rupiah untuk market reguler. Dan penyebab hari ini penurunan IHSG itu karena diperberat oleh saham-saham big caps dan tentunya ada saham big banks yang juga mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan beberapa ada yang jebol support. Jadi kita akan membahas juga saham-saham apa saja yang hari ini paling banyak di net sell asing dan yang masih diakumulasi oleh asing. So teman-teman silahkan simak sampai akhir. Untuk saham pemberat IHSG, hari ini ada BCA, lalu ada saham-saham konglomerasi ya seperti BRPT dan big caps lainnya seperti DSSA, Aman dan juga Telkom. Lalu ada brand juga, Bank Mandiri juga menjadi pemberat IHSG, Mora dan INRG. Selain itu, penyebab utama kenapa hari ini asingnya net sell jumbo adalah karena kenaikan harga minyak ya, di mana harga minyak sudah naik 3,7% di level 94,8 USD per barrel untuk crude oil WTI. Sedangkan untuk Brent oil hari ini di level 105 USD per barrel. Untuk harga gold naik 0,7% di 4.734 USD per troy ounce, sedangkan untuk harga coal atau batu bara naik tipis 0,2% di level 132 USD per tonnya. Dan selain itu untuk rupiah kita juga masih bertengger di zona merah di level 17.249 rupiah per 1 US dollarnya guys. So ini masih berada di zona yang cukup tinggi, bahkan kemarin sempat tembus di 17.300-an. Salah satu dari 3 penyebab kenapa hari ini IHSG turun yaitu guys ya, yang pertama adalah asing net sell. Dan kenapa asing net sell ya, faktor kedua juga menyebabkan IHSG turun adalah harga minyak naik dan rupiah yang masih di zona pelemahan seperti itu. Dan itulah yang menyebabkan hari ini asing net sell jumbo di saham-saham big banks kita. Nah ini saham big banks yang menjadi pemberat IHSG bahkan sudah jebol supportnya guys ya. Kemarin kita bahas ya guys, kalau net sell asingnya masih terlihat tinggi, maka ada potensi saham big banks-nya turun ke harga yang lebih murah. Salah satu yang sudah sering kita kabarkan ke teman-teman, kalau big banks-nya masih net sell jumbo dan secara teknikal dia jebol support, otomatis akan ada harga yang lebih murah alias akan lanjut turun. Nah, point of view-nya tinggal kita mencari reversalnya di mana. Tapi kan ini sebentar lagi sell in May ya guys ya, sell in May saya rasa akan ada zona sideways di harga bawah, jadi kita masih bisa bersabar dan memang harus bersabar ya ketika kondisi marketnya sedang turun seperti ini. BRI-nya ada distribusi dari ZPRX hari ini, net sell-nya juga jumbo. Teman-teman bisa lihat. Ini setiap hari kita kabarkan ya perkembangannya ke teman-teman. Jadi teman-teman punya pandangan tersendiri ya bagaimana menyikapinya. Dan untuk averaging down juga tentunya tidak bisa dilakukan secara gegabah karena itu akan menguras uang teman-teman ketika harganya masih bisa turun lebih dalam. Jadi cukup bahaya ya kalau misal teman-teman kehabisan cash padahal penurunannya belum selesai gitu. Jadi untuk BRI net sell 447 miliar hari ini cukup besar dan kemarin juga besar ya di 600 miliaran. Begitupun juga dengan big banks lainnya. Meskipun untuk BNI memang masih ada akumulasi, tapi harganya turun 2,5% di 3.770 per saham. Akumulasinya dari ZPRX dan juga BQ. Agak anomali ya guys ya, di mana big banks secara mayoritasnya di net sell, tapi BNI masih akumulasi atau net buy 48 miliar. Tapi net buy-nya juga menurun, jadi hati-hati. Ya bisa saja besok di hari Senin BNI-nya malah berbalik net sell. Hari ini net buy-nya menurun dibandingkan hari Kamis di 109 miliar, tapi hari ini hanya 48 miliar. Jadi ini warning juga nih untuk teman-teman holder BBNI gitu ya. Untuk Bank Mandiri hari ini juga turun 2,8% di 4.500 per saham dan kita lihat juga kembali ke zona support sebelumnya. Dan kalau turun di hari Senin lebih rendah dibandingkan 4.500 ini, otomatis Bank Mandiri jebol support. Artinya kalau misal jebol support dibarengi dengan net sell, yaitu masih bisa turun atau anjlok lebih dalam.
Jadi untuk Bank Mandiri ada ZPBKRX yang jualan besar hari ini ya, atau net sell jumbo. Dan kita lihat hari ini net sell-nya pun meningkat. Kemarin 304 miliar, hari ini 655 miliar. Jadi untuk saham BMRI juga saya lihat masih ada potensi untuk turun lebih dalam. BCA saya lihat-lihat ternyata dia kembali guys ke harga di tahun 2021 ya guys ya. Ke harga 5 tahun lalu. Di harga sekarang 6 ribuan. Close di 6.050 ya untuk BCA dengan koreksi 5,8%. Adanya distribusi jumbo dari asing, AKBKRX ini terpantau jualan secara besar-besaran. Jadi ya saya sih bisa ikut merasakan, atau saya juga pernah ya berada di posisi kalian, saya juga merasakan, oh ini rasanya nyangkut, meskipun di saham-saham big banks gitu ya, dan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk rebound, ya sudah menjadi nasib kita sebagai investor big banks. Kalau sahamnya turun, ya kita tinggal tunggu aja asingnya kembali masuk. Tapi itu pun biasanya jangka waktunya akan lebih lama gitu untuk menunggunya. Hari ini net sell asing di BCA itu 2,1 triliun guys. Ini adalah angka yang besar. Jadi wajar BCA-nya turun atau anjlok gitu ya. So begini guys, saya kasih konklusi lah, pandangan ya terhadap kejadian yang sedang terjadi, penurunan yang sedang terjadi. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman melihat penurunan ini dan kondisi sekarang kalian itu sedang nyangkut floating loss, berarti harus ada evaluasi. Evaluasi seperti apakah? Evaluasi berarti kita masih terbiasa beli di harga tinggi. Kalau misalkan teman-teman ingin membandingkan, coba beli di harga bawah, ketika nanti mulai sideways, ketika nanti marketnya sudah mulai reversal, coba kalian beranikan masuk dengan modal kecil saja, bandingkan dengan yang nyangkut. Kalau teman-teman melihat buy on weakness-nya works, berhasil, berarti itu adalah teori yang benar. Beli di bawah, jual di harga tinggi. Ketika kita belum berhasil ya untuk accurate beli ketika marketnya turun atau sedang berada di harga bawah atau menjelang reversal, berarti kita masih menggunakan kaidah beli atau buy saham itu masih keliru gitu, masih belum pas gitu guys ya. Setelah nanti teman-teman terbiasa stay cash dan ketika marketnya sedang anjlok ya, teman-teman punya uang untuk beli di harga bawah, nah berarti teman-teman sudah berada di jalan yang lebih baik. Ya, kalau misalkan saya bilang benar ya berarti beli di harga tinggi salah. Ya nggak salah juga kalau harganya masih bisa naik, ya berarti trend following gitu kan, masih bisa take profit. Tapi kalau turun, ya nyangkut di harga tinggi. Seperti itu. Jadi pedang bermata dua ya. Bisa tajam untuk kita dapat profit, bisa juga tajam ke diri kita sendiri dan alias nyangkut di harga tinggi. Gitu guys ya. Tapi masih ada beberapa saham yang ternyata naik, tapi belum tentu juga diakumulasi asing ya. Karena ini naik secara teknikal, bisa saja yang menaikkan adalah domestik. Contohnya Bevin. Bevinnya ini naik 6,4% di 825 per saham, tapi asingnya net sell 34 miliar. Dan yang akumulasi atau menaikkan adalah domestik. Ada PDRF dan juga ZP, seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman hari ini ada tradingan, ada scalpingan ya di saham-saham yang naik dan teman-teman cuan, harus benar-benar pandai bersyukur. Alhamdulillah ya masih bisa dapat cuan ketika IHSG kita sedang anjlok. Ketika IHSG sedang ancur-ancurnya gitu. Tapi kita masih bisa cuan dari scalpingan, dari tradingan, itu kita harus bersyukur dan mungkin bisa dijadikan amunisi untuk swing selanjutnya. Selanjutnya kita bahas ESA. ESA-nya naik 2,16% di 945 per saham. Ada normal akumulasi dari CCBBPD. Tapi asingnya net sell ya 12,6 miliar. Sehingga yang akumulasi atau menaikkan ESA hari ini adalah domestik. Ya naiknya juga nggak tinggi-tinggi banget ya, 2%-an. Jadi kalau misal teman-teman mungkin punya barang di ESA dan ESA-nya ini masih kuat naik, masih bisa di-hold, karena dari harga supportnya ini sudah naik cukup tinggi, 62%. Ya, jadi teman-teman misal cuan di ESA 30% pun itu sudah sangat bagus.
Ya harus disyukuri ya, tapi kalau misal ada tanda-tanda penurunan atau tidak kuat naik lagi atau ada net sell ya atau, net sell atau distribusi besar, nah teman-teman bisa, apa ya, bisa pertimbangkan untuk take profit. Tapi sekali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita lanjut ke ADMR guys. Untuk ADMR ada kenaikan 1,9% di 1.880 per saham. Hari ini asingnya akumulasi meskipun tidak besar, hanya 35 miliar saja. Akumulasi dari ZPAKRX ya. Coba kita cek AAD. Sekalian ya guys ya. AAD-nya hari ini akumulasi asingnya tidak besar, hanya 4,9 M. Normal akum dari AK ya, AK PDCC. Dan harganya juga sideways, bahkan cenderung turun, terkoreksi 0,6% di 10.850. Sudah cukup tinggi sebenarnya ya untuk ADRO dan AAD. Dan mulai sideways juga untuk ADRO-nya, close di harga yang sama di 2.510, asingnya net sell bahkan 24 miliar, sedangkan yang akumulasi hari ini adalah domestik, yaitu dari DX 63,2 miliar, seperti itu. Jadi untuk ADMR, ADRO, ADI, kalau saya ya, kalau menurut saya sudah berada di zona take profit, kecuali teman-teman masih bisa hold, ya silahkan saja. Semoga harganya bisa naik ya. Tapi kalau misalkan turun, ya teman-teman punya hak untuk menentukan keputusan masing-masing. Tadi ESA sudah ya guys ya, ESA sudah. Berarti tadi tambahannya ADRO, ADI. ADRO, ADI, ADMR ya, tadi sudah kita bahas. Selanjutnya ada Tbig. Tbig ini naik 1,6% di 1.875 per saham. Kenaikannya dari zona bottom di 1.435 itu 30%-an. Sudah lumayan lah, kalau take profit 20% pun itu sudah sangat lumayan, sudah sangat bagus. Asing net buy-nya tidak besar, hanya 500 jutaan saja. Normal akumulasi dari domestik, ada KI sebagai top buyer, CC juga top buyernya. KI CC ya top buyer hari ini. Sedangkan AKBK juga masuk tapi tidak begitu besar guys. So kita akan lihat ya saham apa saja yang hari ini paling banyak di net sell. Nah ya, kita bahas dulu yang di net sell asing. Ada BCA, Bank Mandiri, BBRI, lalu ada Telkom. Telkom juga net sell guys ya, koreksi 2%. Lalu ada INRG, Medco, Goto, PTRO, Bevin, Unilever, Adro, Pegas, ICBP, Brand, Elsa, Indi, Kalbe Farma, Aman Mineral, dan SMGR. Nah, kemarin kan kita bahas INRG. INRG kemarin naik kan. Kalau misal teman-teman tidak take profit, ya hari ini turun lagi gitu. Kalau misal turunnya bertahap, kita masih bisa take profit hari ini. Tapi kalau misalkan turunnya langsung turun, langsung amblas, ya mau gak mau ya kita kehilangan sebagian profit kita. Seperti itu guys resikonya kalau di saham ya. Sedangkan untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ada Bull, Inco, Dewa, BBNI, Bumi, Cuan, BRPT, ADMR, Arci, BRMS, BDMN, CDIA, Emas, Arko, INDF, MBMA, HRTA, MDKA, dan BP. Ini adalah saham-saham yang diakumulasi asing juga ya mayoritas ada koreksi. Bahkan CDIA ini minus 11%. Bank Danamon juga yang terkena katalis positif kemarin-kemarin, hari ini turun 6%-an. Seperti itu guys kondisi market kita, dan yang naik mayoritas adalah saham-saham tradingan ya alias saham-saham gorengan. Ya teman-teman bisa lihat ya guys, ini adalah saham-saham gorengan yang hari ini menjadi top gainers di IHSG. Dan kalau misal teman-teman cuan di saham-saham top gainers ini, congratulations teman-teman, bisa take profit, bisa cuan di saat market saham sedang anjlok, dan itu patut untuk kita syukuri. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.